Untuk pioner semua, seluruh Indonesia bahkan seluruh negara yang bergabung di P-Network Update memberikan kabar atau tulisan di Facebook tentang bagaimana KYC massal akan terjadi pada minggu ini, mungkin paling telat minggu depan. Coba kita buka, ini linknya, kita buka bersama. Nah, ini 1 jam yang lalu dari P-Network Update. Kesuksesan KYCP akan menjadi yang pertama. Banyak trailblazer telah menerima opsi usia 2 hari ini. Apakah Anda mendapatkan opsi ini? Hari ini adalah Senin dan Minggu baru secara resmi telah dimulai. Minggu ini adalah minggu yang layak dinantikan, juga akan menyaksikan pengumuman informasi KYC selengkapnya dan rilis tutorial demonstrasi video KYC baru oleh Dr. Nicholas. Minggu ini mengandung 7 hari. Saya harap semua orang tidak akan menyemprot sampai pukul 24.00 pada minggu malam. Tentunya minggu malam minggu depan. Tentu saja menurut perbedaan waktu Anda dapat menunggu sampai Senin. Sampai Senin depan paling lambat. Yang dikatakan Anda harus menahan diri sampai Senin depan dan jangan menyemprot terlebih dahulu. Mungkin ini menyemprot terlebih dahulu, baik yang sudah tidak sabar, semua juga yakin dalam penantian yang tidak sabar memang sebetulnya, apalagi yang suka nyinyir. Tapi ya udahlah, yang suka nyinyir nggak perlu didengerin karena mungkin yang nyinyir itu mungkin tidak bergabung atau mungkin ada kekecewaan. Nah, kita lanjutkan. Jika Anda menyemprot terlebih dahulu, itu akan menunjukkan bahwa kita tidak punya alasan. Jika Anda menyemprot setelah hari Senin, dokter akan menjadi tidak masuk akal. Mungkin dokter Nicholas di sini. Tetapi saya pikir semua orang tidak memiliki kesempatan untuk menyemprot kali ini. Menurut Wahyu Manajemen, di ruang chat video demo KYC diproduksi oleh manajer yang mirip Yunani. Setelah produksi manajer lain akan menerjemahkan sekitar 40 bahasa untuk publikasi. Oleh karena itu, kemungkinan merilis video demo KYC minggu ini sangat tinggi dan tidak sulit untuk mengeluarkan informasi KYC lainnya. Tetapi semua orang harus menerima kenyataan bahwa bahkan jika video demo KYC dirilis, itu belum tentu awal dari KYC skala besar. Nah, itu mungkin demonya dikeluarkan, cara bagaimana kita mengikuti KYC. Tapi ini belum menjamin KYC secara massal. Jadi kita tetap harus bersabar dan mudah-mudahan kita yang pertama menerima undangan KYC. Karena dokter juga mengatakan pada tanggal 3 bahwa kami berharap untuk merilisnya lebih luas dalam waktu dekat. Jadi semua orang harus rasional. Minggu ini belum tentu akan memulai KYC dalam skala besar. KYC adalah proyek super besar dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ketika kita mulai KYC, Anda akan tahu apa itu proyek internasional KYC yang sesungguhnya. KYC dari proyek internasional benar-benar tidak sederhana yang dipikirkan orang-orang. Let me tell you, ini adalah fakta bahwa tidak mungkin bagi proyek blok internasional nyata untuk terhubung dengan instruksi KYC pihak ketiga reguler di berbagai negara. KYCP dapat dikatakan sebagai implementasi nyata pertama dari semua proyek desentralisasi. Kalau KYCP berhasil, apa artinya? Ini adalah operasi
yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sulit. Jika berhasil, maka nilai Pi tidak terukur. Nah, kalau KYC terjadi, ini dikatakan nilai fee tidak terukur. Maksudnya nilai fee tidak terukur ini entah harganya atau bagaimana. Mari kita saksikan nanti setelah minggu depan KYC terjadi. Mungkin kita dapat undangan KYC, atau kita walaupun belum dapat mendapatkan undangan KYC, kita bisa melihat harga fee yang setelah di KYC. Lanjutkan, dan Pi akan menyelesaikan sebuah karya merintis. Mari kita renungkan baik-baik. Mulai tahun 2021, berbagai negara akan mulai memperkenalkan kebijakan untuk melegalkan hobi virtual. Langkah kunci dalam legalisasi adalah perpajakan, dan langkah kunci dalam perpajakan adalah mengkonfirmasi pemiliknya, dan KYCP adalah satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi identitas cara. Jadi selama Pi menyelesaikan KYC, itu akan sepenuhnya mematuhi legalisasi berbagai negara dan tidak akan berada dalam situasi yang sangat memalukan seperti semua hobi virtual sekarang. Nah, KYC ada di sini hari ini. Dalam 2 hari terakhir, setelah banyak pionir membuka aplikasi sebuah halaman baru, muncul satu demi satu screenshotnya sebagai berikut. Mari kita lihat foto di bawah. Banyak orang yang tidak tahu cara mengoperasikannya ketika mereka menerima halaman ini. Mereka bertanya, apakah Anda ingin melihat iklan yang disediakan oleh pihak proyek dan memilih sesuai dengan situasi sebenarnya dari individu sebenarnya sekali, dan kamu harus tahu umumnya. Jadi apakah perlu menyetujui tampilan iklan ini? Editor merekomendasikan agar semua orang memilih untuk setuju. Selama Anda memilih untuk setuju, pihak proyek akan menggunakan teknologi AI untuk merekomendasikan iklan yang cocok untuk Anda. Kemudian Anda telah membuat kontribusi sederhana Anda sendiri untuk pihak proyek, maka Anda mungkin lebih baik dari yang lain. Catatan: orang-orang dapat undangan KYC tadi. Mungkin itu untuk orang-orang yang mendapat undangan sebelumnya. Nah, ini komen-komennya semua. Mari kita tetap semangat. Kita tetap menjadi pionir sejati. Biarkan orang mencibir apa, yang penting kita masih tetap yakin bahwa kita punya harapan bahwa Pi ini akan membawa kebaikan. Walaupun nanti misalnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan tak jadi masalah, karena kita harus punya planning. Apalagi orang-orang yang sekarang masih punya anak yang mungkin masih sekolah, masih duduk di bangku universitas, butuh biaya. Ini anggap saja tabungan atau menjadi planning buat kita, dan semoga saja ketika lahir Pi ini setelah KYC, harga sesuai yang diajukan oleh konsensus yang ada di dunia oleh para moderator dan diterima oleh Dr. Nicholas. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat, jangan lupa klik petirnya.